Bab 1649. Untuk apa berbelit-belit? Aku tidak mengerti. Dewi memasang ekspresi tidak sabar. Namun, saat dia digigit oleh Rongrong, seharusnya dia sudah melakukan pengambilan darah. Racunnya tidak begitu cepat masuk ke darah. Kuperkirakan dia mendapatkan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa dirinya tidak terkena racun. Ini tidak penting. Daniel menganalisis dengan tenang. Bukankah kamu bilang malam ini racunnya baru akan bereaksi? Apakah akan mati? Tidak, Dewi menatapnya dengan kesal. Kami sebagai ahli medis memiliki aturan. Tidak boleh membunuh. Jika tidak, hari itu saat rumahmu kebakaran, aku bisa langsung menghabisimu. Untuk apa masih menyelamatkanmu? Begitu merepotkan. Kalau begitu, saat racun bereaksi, apa gejalanya? Daniel bertanya lagi. Awalnya akan muncul gejala seperti flu, lalu perlahan-lahan merasa sakit. Dewi menjawab, untuk apa kamu menanyakan hal ini? Bantu aku menghubungi sebuah nomor. Aku mau menelepon. Tambah uang. Di kota Yuling. Saat menerima telepon dari Lily, Tracy langsung mengerutkan kening. Apa? Kamu bilang Billy pergi ke klinik untuk melakukan pemeriksaan darah. Benar. Aku terus menyuruh orang mengawasi secara diam-diam. Katanya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dia tidak terkena racun. Tentu saja tidak terkena racun. Tracy sedikit panik. Waktu itu aku, Paman Sanjaya, dan Direktur Tony membuat jebakan. Sengaja memalsukan laporan pemeriksaan darahnya. Menuliskan bahwa dia terkena racun. Melihat reaksinya, barulah Paman Sanjaya percaya bahwa dia adalah Daniel palsu. Aku berbuat seperti itu karena sengaja ingin membuatnya berkonflik dengan Samuel. Kemarin aku juga sengaja membawa pewarna hijau di tanganku, menyentuh pertengahan alisnya, lalu sengaja berkata bahwa dia terkena racun, sehingga ada garis hijau di pertengahan alisnya. Kemudian, dia ketakutan, hendak pergi ke kota angin untuk mencari rumah sakit dan melakukan pemeriksaan darah. Hasilnya, dia dihadang oleh Samuel. Tidak disangka hari ini dia pergi mencari sebuah klinik untuk melakukan pemeriksaan. Ternyata begitu. Lily baru mengerti. Aku masih mengira Samuel sungguh meracuninya. Diperkirakan Samuel juga tahu bahwa Billy pergi ke klinik untuk melakukan pemeriksaan darah. Kali ini ia tidak menghadangnya demi membuat Billy mengetahui situasinya dengan jelas. Untuk memupuskan pikirannya itu. Tracy menganalisis dengan mengerutkan kening. Sekarang seperti ini. Rencanaku untuk menimbulkan perang internal pun gagal. Belum tentu, Lily berkata dengan penuh makna. Mungkin saja dia memang terkena racun. Apa maksudmu? Tracy sedikit bingung. Itu, Lily berpikir sejenak. Lalu memberikan kode. Ada orang yang kebetulan bertemu dengan Billy di klinik. Lalu menyuruh ular berbisa menggigit Billy. Jadi, mungkinkah itu tabib dewa? Tracy bertanya dengan terkejut. Lily terbatuk 2 kali dan tidak menjawab. Tabib dewa menghubungimu. Tracy bertanya dengan antusias. Maaf Nona Tracy, aku tidak bisa banyak bicara. Lily menjawab dengan hati-hati. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa sekarang ada perubahan baik dalam situasinya. Tenang saja, mungkinkah Nona Tracy, ada telepon masuk untukku. Aku akan mengakhiri panggilan ini dulu. Tracy masih belum selesai bertanya. Lily sudah buru-buru mengakhiri panggilan. Tracy mengingat kembali perkataan Lily tadi dengan teliti. Dia menganalisis. Tabib dewa bersifat penyendiri dan sombong. Pasti tidak mungkin menelepon Lily dan melaporkan situasi. Kemungkinan besar Daniel yang menelepon. Memikirkan hal ini, hati Tracy menjadi bersemangat. Suasana hatinya yang tadi bersedih, langsung berubah menjadi ceria. Daniel bisa menelepon, menunjukkan bahwa kondisi penyakitnya sudah membaik. Mungkin tidak lama lagi dia bisa pulang ke rumah. Namun, dengan cepat Tracy mulai menganalisis rencana berikutnya. Berhubung sekarang Billy sudah diserang oleh tabib dewa, seharusnya efek racun itu akan segera bereaksi. Hubungan Billy dan Samuel juga akan mengalami perubahan. Seharusnya dirinya menambahkan minyak, sehingga api ini bisa berkobar lebih besar. Berpikir sampai di sini, Tracy pun mengirimkan pesan teks kepada Billy. Jika aku tidak salah lihat, efek racun di tubuhmu akan bereaksi malam ini. Bab 1650. Gila, saat melihat pesan itu,
Billy baru memasuki kediaman keluarga Amberson. Sekarang dia mencibir Tracy, lalu langsung menghapus pesan itu. Presdir Daniel, Anda sudah datang. Sekarang orang di rumahnya sendiri memanggil Billy dengan sebutan Presdir Daniel. Setelah melalui berbagai hal, Friska pun sudah hampir percaya. Presdir Samuel, maaf sudah membuatmu menunggu lama. Billy melangkah masuk dengan cepat, mengubah sikap dingin yang sebelumnya menjadi sikap hormat. Beberapa hari ini ada terlalu banyak urusan, jadi tidak bisa sering mengunjungimu. Hari ini aku tidak akan pulang sebelum minum sampai mabuk. Hahaha. Baik, aku akan mengambil beberapa bir yang bagus untukmu. Samuel sangat gembira. Pergilah, panggil Friska kemari. Baik, pelayan segera pergi memanggil Friska. Itu dia. Billy masih merasa sedikit khawatir. Pagi itu setelah mengetahui bahwa dia bukanlah Daniel yang asli, reaksi Friska sangatlah marah besar. Tenang saja, aku sudah berhasil membujuknya. Samuel menaikkan alisnya dengan bangga. Kedua putriku sangatlah patuh. Baguslah. Baguslah kalau begitu. Hachi, baru bicara setengah. Billy sudah mulai bersin-bersin. Dia tidak terlalu mempedulikannya. Hanya menggosok-gosok hidungnya. Lalu lanjut minum bir dan mengobrol santai. Namun, dengan cepat dia menyadari tubuhnya menunjukkan gejala flu. Ada berbagai macam perasaan tidak nyaman. Suhu tubuhnya juga mulai naik. Apa kamu terkena flu? Samuel bertanya dengan perhatian. Sepertinya begitu. Tiba-tiba Billy teringat perkataan Tracy. Hatinya pun merasa tidak tenang. Namun, dalam hati dia membujuk dirinya sendiri. Mengatakan bahwa sudah berkali-kali melakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan ada masalah, maka tidak perlu curiga lagi. Friska, kamu sudah datang. Samuel menyuruh Friska untuk duduk. Ayo, duduk di samping Presdir Daniel. Billy mendongak dan melihat Friska. Tatapannya membawa nafsu antara pria dan wanita. Melihat tatapan itu, Friska langsung merasa jijik. Namun, dia mengontrol suasana hatinya dan bersiap untuk duduk. Hachi. Pada saat ini, Billy bersin lagi. Friska mengerutkan keningnya dengan kesal, sambil bergeser ke samping. Jika sakit, pergilah berobat ke dokter. Samuel berkata dengan perhatian. Hal ini tidak boleh ditunda-tunda. Ya benar, Billy merespons seadanya. Bukankah hari ini kamu pergi ke klinik? Kenapa tidak sekalian berobat? Tiba-tiba Friska bertanya. Samuel mengerutkan keningnya, memelototinya dengan dingin. Sedangkan Billy langsung tertegun. Kenapa kamu tahu aku pergi ke klinik? Bukankah kamu curiga bahwa ayahku meracunimu? Friska tertawa mencibir. Sekarang sudah membuktikan bahwa dirimu terlalu banyak berpikirkan. Friska, diam. Samuel berseru marah. Friska tidak bicara lagi. Dia mengambil gelas bir dan meminumnya dalam diam. Kamu mengutus orang untuk mengikutiku. Billy menatap Samuel dengan marah. Aku hanya ingin memastikan keselamatanmu. Samuel bicara dengan merasa dirinya benar. Bagaimanapun juga, sekarang orang keluarga Moore dan keluarga Wallen sedang mengawasimu. Jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan padamu, tanpa menunggu Samuel selesai bicara, Billy langsung berdiri dan pergi dengan marah. Samuel tidak menahannya, hanya memelototi Friska. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Friska menyesap birnya, lalu berkata dengan merasa dirinya benar. Aku hanya kesal karena dia terus mencurigai ayah. Maka aku berkata seperti itu. Apa kamu tahu bahwa hal ini bisa membuatnya semakin curiga? Samuel berseru marah, membuatnya curiga bahwa hasil pemeriksaan hari ini juga palsu. Orang yang selalu menaruh rasa curiga, sungguh bisa berguna bagi ayah. Friska balik bertanya, tutup mulutmu. Samuel berseru marah. Ayah tahu kamu merendahkannya. Tapi, bagaimanapun juga, kamu tetap harus menikah dengannya. Selesai bicara, Samuel berdiri dan pergi. Di dalam mobil, gejala flu Billy semakin lama semakin parah. Terus-menerus bersin dan ingusan. Pengikutnya pun bertanya, apa kita perlu pergi ke rumah sakit untuk periksa? Hanya flu ringan saja, Billy langsung menjawab. Setelah selesai bicara, dia teringat perkataan Tracy lagi. Maka hatinya mulai tidak tenang. Tidak benar. Karena Samuel mengikutiku. Itu berarti hasil pemeriksaan hari ini ada kemungkinan palsu. Bab 1651.
Itu, segera pergi ke kota angin. Baik, Billy bergegas pergi ke kota angin dalam semalam. Ingin pergi ke rumah sakit di kota itu untuk melakukan pemeriksaan ulang. Dengan cepat, bawahan Samuel menyampaikan kabar itu pada Samuel. Dia pun berkata dengan dingin, biarkan dia pergi. Jika belum mencari tahu dengan jelas, dia tidak akan menyerah. Kalian utuslah orang untuk mengawasi. Jangan sampai diikuti orang lain. Baik, kabar ini juga dengan cepat sampai di telinga Tracy. Dia pun menyunggingkan senyuman. Kali ini tanpa ada orang yang ikut campur. Dia juga akan menghadapi masalah. Kelihatannya mereka akan segera berkonflik. Naomi sedikit bersemangat. Sekarang hal terpenting yang harus kita lakukan adalah menyelamatkan Carlos. Asalkan Carlos berhasil diselamatkan, kita pun bisa melawan Samuel secara terbuka. Benar, memikirkan Carlos. Tracy sangat khawatir. Ada begitu banyak orang yang mengerahkan segala upaya. Mengapa tidak bisa menemukan keberadaan Carlos? Anak itu sudah diculik selama belasan hari. Tracy benar-benar sangat panik. Kamu mengira aku punya kemampuan hebat. Harus menyelamatkanmu. Juga harus menyelamatkan putramu. Di dalam hutan, Dewi berseru marah pada Daniel. Aku seorang diri. Hanya punya 2 tangan. Jika aku pergi menyelamatkan putramu, bagaimana dengan dirimu? Aku tidak penting. Selamatkanlah putraku dulu. Tadi Daniel berbicara di telepon dengan Lily. Mengetahui bahwa Carlos diculik dan masih belum berhasil ditemukan. Sekarang dia merasa sangat panik. Maka mengajukan permintaan kepada Dewi untuk bantu menyelamatkan Carlos. Kamu harus tahu dengan jelas. Aku adalah tabib, bukan pengawal. Sambil membersihkan darah di resep obat, Dewi berkata, kemahiranku adalah mengobati penyakit. Mengenai masalah menyelidiki, seharusnya dilakukan oleh pengawal. Jeff dan Thomas sudah mencari selama setengah bulan, tapi masih belum ada kabar. Aku benar-benar sangat cemas. Ini menyangkut nyawa putraku. Daniel sangat panik. Aku tahu kamu adalah tabib, tapi kamu bukanlah tabib biasa. Begitu kamu memberi perintah, seluruh hewan akan mendengarkanmu. Kamu bisa meminta bantuan mereka untuk mencari petunjuk. Aku akan memberikan berapapun uang yang kamu mau. Seluruh utangmu bahkan sudah tidak muat di dalam bukuku. Juga tidak tahu apakah hartamu cukup untuk membayar utang itu. Kamu malah masih memberiku janji palsu. Dewi menatap Daniel dengan kesal. Lagi pula, sekarang kita ada di dalam hutan. Aku hanya bisa mengerahkan hewan di sekitar sini. Bukankah kamu bilang putramu diculik dan dibawa ke kota lain? Jaraknya begitu jauh. Bagaimana aku mencarinya? Tapi, sudahlah. Jangan cerewet. Dewi memotong perkataan Daniel dan mulai membaca resep obat itu dengan serius. Si Tua Hansen sungguh hebat. Kemampuannya masih belum tumpul. Dia bahkan bisa memikirkan resep obat ini. Tabib Dewa, sudahlah. Jangan bicara lagi. Dewi melihat bingkai foto di atas meja. Keenam anak di foto itu sangat akrab. Biti juga pernah memberitahunya bahwa kakak-kakak sangat baik pada mereka. Mengenai masalah menyelamatkan putramu, aku akan bantu mencari cara lain. Selesai bicara, Dewi mengeluarkan sebuah alat komunikasi, lalu menghubungi sebuah nomor. Dengan cepat, terdengarlah sebuah suara yang dingin. Halo, ini aku. Suara Dewi dingin dan sombong. Wanita sialan, kamu ada di mana? Raungan marah Lorenzo terdengar dari ujung telepon sana, hampir memecahkan gendang telinga Dewi. Daniel terkejut. Apakah itu Lorenzo? Suaranya sangat mirip, namun, Lorenzo terkenal memiliki julukan sebagai gunung es, selamanya bersikap tenang dan emosinya stabil. Wajah tampannya itu selamanya menunjukkan ekspresi kaku yang standar. Suaranya juga selalu terdengar dingin, tidak membawa perasaan apapun. Selain itu, dia menyebut dirinya sendiri sebagai keluarga bangsawan. Selamanya bersikap elegan dan tidak pernah berbicara kata kasar. Namun, sekarang mengapa dia bersikaplah lebih berbudaya? Jika mau dibandingkan, Dewi malah lebih tenang. Aku adalah mami dari anak-anakmu. Jika aku wanita sialan, maka kamu apa? Kamu, Dewi memotong kata-kata Lorenzo. Dengarkan perkataanku dengan baik. Kakak dari anak-anak kita diculik. Kamu utuslah orang untuk pergi menyelamatkannya. Lorenzo tertegun. Kamu sedang memberikan tugas untukku.
Bab 1562. Mau dibilang seperti itu juga boleh. Dewi berkata dengan tak berperasaan. Pokoknya, kamu harus menyelamatkannya. Aku tidak ingin anakku bersedih. Dewi, seharusnya kamu bisa mengurus masalah ini dalam 3 hari kan? Dewi sama sekali tidak mendengarkan perkataan Lorenzo. Dia melirik dan melihat kalender di samping yang sudah robek. Kebetulan, 3 hari lagi Tini sudah sembuh. Lalu sudah bisa melihat kakaknya. Kamu sungguh menyebalkan. Segera laksanakan. Panggilan ini akan kuakhiri. Selesai bicara, Dewi memutuskan panggilan itu. Lalu langsung menghancurkan kartu telepon itu. Agar Lorenzo tidak bisa melacak keberadaannya. Sekarang sudah bisa tenangkan. Dewi memutar bola mata ke arah Daniel. Lalu mendesah. Mengenai masalah menyelamatkan putramu. Tidak perlu bayaran. Aku melakukannya demi anakku. Kamu masih termasuk punya hati nurani. Daniel menyadari. Meskipun Dewi wanita jahat ini sangat tamak akan uang dan keras kepala. Tetapi dia juga termasuk memiliki solidaritas. Selain itu, rasa cinta dan bencinya dibedakan dengan jelas. Namun, tidak disangka dia berani berbicara seperti itu pada Lorenzo. Sungguh tidak terduga. Omong kosong. Satu tangan Dewi mengambil jarum. Sedangkan tangannya yang lain melepaskan celana Daniel. Aku akan menusukkan jarum. Hei, kamu jangan memegang sembarangan. Hei, Daniel berteriak dengan tegang. Untuk apa berteriak? Dewi mengerutkan keningnya. Kamu tidak sadarkan diri begitu lama. Kamu kira aku belum pernah melihat bokongmu? Kamu, tabib berhati welas asih. Di mataku, semua bokong di dunia ini sama. Tidak ada bedanya. Saat berbicara, Dewi menarik celana Daniel dengan kasar. Lalu mengangkat jarum yang besar dan menusukkannya dengan kasar. Oh, penghinaan dan rasa sakit menyerang secara bersamaan. Membuat Daniel hampir menggila. Detik ini, hanya ada satu pikiran di otaknya. Yaitu setelah dia pulih total. Tidakkah seharusnya ia melenyapkan wanita iblis ini? Kalau tidak, apabila kelak kejadian memalukan ini tersebar, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan orang? Selain itu, masih bisa menghemat sejumlah besar harta kekayaannya. Hehehe, sekarang mulai terasa sakit. Itu berarti fungsi dasar tubuhmu sudah pulih. Beberapa waktu yang lalu saat menusukkan jarum padamu, kamu sama sekali tidak merasa sakit. Bokongmu dipukul hingga bengkak pun. Kamu tidak tahu. Daniel menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Sambil menelan kesedihannya. Aku adalah pria sejati. Bisa membunuh siapapun yang kumau. Aku tidak akan membiarkan wanita ini keluar dari bukit hidup-hidup. Apa maksud dari tatapanmu itu? Sepertinya ada sedikit niat jahat. Melihat tatapan Daniel, Dewi tertawa mencibir. Apa kamu sedang berpikir untuk membunuhku? Kekanak-kanakan. Meskipun kamu sudah pulih total, juga tidak akan bisa menang melawanku. Lagi pula, setelah kesehatanmu sudah pulih setengah, aku akan mengirimmu kembali. Kamu bukan hanya bisa keterampilan medis, tetapi juga bisa membaca pikiran. Daniel memelototinya dengan dingin. Pantas saja bisa membuat Lorenzo begitu patuh. Jangan mengungkit bajingan itu di depanku. Mendengar nama ini, Dewi merasa tidak senang. Gerakan tangannya menjadi semakin kasar. Oh, Daniel kesakitan hingga menggertakkan giginya. Kira-kira karena tidak sadarkan diri terlalu lama. Maka sekarang indera perasa sakitnya sangat sensitif. Selain itu, wanita ini benar-benar kejam. Sudahlah. Sudah selesai. Bersiap untuk berendam di air obat. Lalu mencabut jarum. Dewi berbicara sambil sibuk melakukan urusannya. Juga tidak tahu apa bajingan itu akan mengutus orang untuk menyelamatkan putramu atau tidak. Jasper, kamu mau kemari. Di kota Yuling. Tracy menerima panggilan telepon dan merasa sedikit terkejut. Mau membantuku menyelamatkan Carlos. Kakak yang menyuruhmu datang. Oke. Aku akan segera mengirimkan alamatnya padamu. Tracy buru-buru mengirimkan alamat. Pada saat bersamaan juga merasa sangat gembira. Dua asisten Lorenzo. Jeff memiliki kemampuan menembak yang sangat akurat. Sedangkan Jasper lebih mahir dalam penyelidikan. Dengan adanya mereka, Carlos bisa segera diselamatkan. Aku tahu. Tuan tidak akan duduk diam. Naomi juga sangat gembira. Kak Jasper datang.
Carlos pasti bisa segera diselamatkan. Benar. Aku harus mengirim pesan untuk berterima kasih pada kakak. Bab 1653. Saat Tracy hendak mengirimkan pesan pada Lorenzo, kakaknya malah sudah meneleponnya. Tracy pun buru-buru menjawab, "Kakak, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku." Nada bicara Lorenzo tetap datar seperti biasa. "Ingatlah, setelah masalah di keluarga Wallen selesai, segera kembali ke negara Emron." "Kakak." Selain itu, Lorenzo sama sekali tidak memberi Tracy kesempatan untuk berbicara. Dia malah memberi perintah serius. "Dengan begitu tabib dewa muncul. Segera tangkap dia untukku. Jangan sampai dibiarkan kabur." "Apa kamu dengar? Dia?" Tracy tertegun sejenak, lalu bertanya dengan terkejut. "Kakak, ada apa antara kakak dan..." "Jangan bicara omong kosong. Laksanakan saja." Lorenzo sekali lagi berbicara dengan tegas, lalu langsung mengakhiri panggilan. Meninggalkan Tracy yang memegang ponsel dengan perasaan bingung. Dengan cepat, Jasper juga menelepon. "Nona Tracy, aku tidak pergi berkumpul dengan Anda. Anda kirimkanlah petunjuk yang dimiliki sekarang. Saya akan langsung memulai pencarian. Jika ada petunjuk, saya akan menghubungi Anda." "Baik, aku akan segera meminta Naomi mengirimkannya padamu." Tracy memberikan isyarat tangan kepada Naomi. Naomi segera melaksanakannya. "Oh ya, Jasper." Tracy teringat sebuah pertanyaan penting. "Apakah kakak terluka?" "Ini," Jasper segera bertanya. "Bagaimana Anda bisa mengetahuinya?" "Kakak sungguh terluka." Ekspresi Tracy berubah drastis. Pantas saja dia begitu panik mencari tabib dewa. Apa dia terluka parah? Jika disebut parah, itu tidak parah. Jika dibilang tidak parah, sepertinya itu agak parah. Jasper terlihat kesulitan. Tidak berani bicara sembarangan, tetapi juga ingin bicara. Intinya, sekarang Tuan sangat membutuhkan tabib dewa. Jadi, begitu tabib dewa muncul, Anda harus memberi tahuku. Aku akan membawa kembali ke negara Emron. "Aku tahu." Tracy merasa sedikit lega. "Aku hanya fokus ingin tabib dewa menyembuhkan Daniel, tapi tidak menghiraukan kakak juga terluka. Aku sungguh terlalu egois." "Tidak, tidak. Ini menyangkut masalah nyawa. Berdasarkan logika, memang benar jika menyelamatkan Presdir Daniel dahulu. Lagi pula, masalah Tuan juga tidak mengancam nyawa. Itu apa?" Tracy buru-buru bertanya. Uhuk. Jasper ingin bicara, tapi berhenti. "Itu adalah rahasia. Tidak boleh dikatakan." Mendengar Jasper berkata seperti itu, Tracy pun tidak bertanya lagi. Dia mengakhiri pembicaraan. "Baiklah. Kalau begitu, masalah mengenai penyelamatan Carlos harus menyusahkanmu. Orang sendiri. Nona tidak perlu sungkan." Begitu mengakhiri panggilan, Tracy buru-buru berkomunikasi dengan Thomas. Sekarang Jasper ikut dalam pencarian, maka rencana pencarian mungkin perlu disesuaikan kembali. Setelah mengirimkan data, Naomi menyampaikan dan melaporkan masalah pada Tracy. "Saya sudah mengirimkan datanya. Kak Jasper dan yang lainnya melakukan pencarian di jalur yang lain. Selain itu, saya mendapat kabar bahwa Billy pergi ke Kota Angin. Kelihatannya rencana pemicuku sudah dimulai. Sekarang racun di tubuhnya sudah menimbulkan gejala awal. Ia merasa tidak enak badan, maka pergi ke Kota Angin untuk melakukan pemeriksaan sekali lagi." "Seharusnya begitu." Naomi bernapas lega. "Baguslah. Semuanya menuju ke arah yang baik." Kerutan di kening Tracy pun akhirnya mengendur. Saat ini, tiba-tiba Direktur Tony menelepon. Maka dia pun buru-buru menjawab. "Direktur Tony, ada apa menelepon malam ini?" "Tadi aku mendapatkan kabar dari orang dalam. Katanya Samuel sedang mencari para dewan direksi dan ingin membeli saham yang mereka miliki dengan harga tinggi." "Saham grup Wallens?" Tracy sedikit terkejut. Saham yang mereka miliki tidaklah cukup. Memang tidak seberapa. Ada 30-an orang. Saham mereka pas 10% jika dijumlahkan. Direktur Tony berkata dengan panik. "Namun, jika 10% ini ditambah dengan 20% sisa saham yang ada di tangan Billy, maka itu sudah cukup untuk melawanmu. Pantas saja kemarin dia tidak melakukan apapun, membiarkanku mengambil saham dengan lancar. Ternyata dia sedang menyusun rencana di belakang. Samuel si rubah tua ini tidak mudah dihadapi.
Sekarang aku sedang membujuk mereka satu demi satu, berharap mereka tidak menjual sahamnya. Namun, melihat situasi sekarang, sepertinya ini akan sulit. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.